yang. Ada Ustaz Sapi, Ustaz. Ustaz Sapi bisa ikut Ustaz ya. Beliau biasanya kalau hari Senin kerja, hari di kantor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار. Bude, Kak, pamit ya. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وزد وبارك على رسول الله وآله العظيم على رسول الله اللهم صل على محمد. اللهم صل على Terima kasih banyak jemaah sekalian telah membaca Al-Quran bersama-sama. Semoga dengan bacaan tersebut Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan pandangan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, memagari kita dengan kekuasaannya dan memayungi kita dengan ketetapan-ketetapannya yang indah. Kita mulai surat baru, yaitu surat yang ke-13, surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd sendiri secara bahasa artinya petir, guntur. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 43 ayat. Jadi surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd.
Jadi artinya guru, petir. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran kita menjelaskan kepada kita bahwa semua hal yang ada di alam semesta ini adalah merupakan manifestasi tanda keberadaannya. Allah berbicara kepada kita melalui alam. Kita tahu bahwa guntur ini atau guru ini di satu pihak sesuatu yang terkadang menakutkan karena suaranya yang menggelegar. Tapi di pihak lain menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, terutama ketika manusia mengalami kekurangan air di musim kering. Karena kalau guntur datang atau guru datang, pertanda akan datang hujan. Jadi dengan demikian ketika guru datang atau guntur terdengar, maka itu caranya Allah berbicara kepada kita, wah sebentar lagi rahmatnya akan turun dalam bentuk hujan. Dan dengan hujan, air menyirami bumi, kehidupan kemudian berkelanjutan. Kita tahu bahwa kehidupan biologis kita sepenuhnya bergantung kepada air. Tanpa air, kehidupan biologis kita tidak bisa berjalan. Dan guntur atau guru menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita, ataukah informasi bagi kita, bahwa sebentar lagi air atau hujan akan datang. Ayat ini atau surat ini terdiri dari 43 ayat. Jadi 43 ayat kurang lebih 8 atau 9 kali kita pertemuan. Jadi kalau kita sisakan 3 ayat terakhir, kita akan 9 kali pertemuan. Karena setiap kita bertemu atau berjumpa, kita bahas 5 ayat. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Jadi ini adalah ada 4 huruf di sini. Alif, lam, mim dan ra. Jadi kalau di surat Al-Baqarah, surat Al-Imran 3 alif lam mim. Yang lain dikatakan alif lam ra 3 juga. Jadi di sini adalah alif, lam, mim, ra. Jadi ini ada 4 huruf di sini. Dan huruf-huruf ini harus dibaca satu persatu karena statusnya adalah muqatta'ah. Muqatta'ah artinya harus dibaca terpisah-pisah, terpotong-potong satu persatu. Dan karena satu huruf berdiri sendiri, tidak terkait dengan huruf lainnya, maka bukan kata. Karena bukan kata, ya tidak punya arti. Tapi yang tidak punya arti tidak berarti tidak punya makna. Arti dan makna beda. Kalau arti itu terkait dengan kata. Tapi kalau makna bisa apa saja. Orang mengedipkan mata bisa punya makna. Orang tersenyum maknanya bisa berbeda-beda. Ada orang tersenyum bermakna meminta supaya kita membeli. Itu biasanya adalah senyum para penjaga toko. Bisa juga senyum berarti sinis. Ada orang senyum tapi bersifat sinistik. Ada juga orang tersenyum karena tertidur, bermimpi. Biasa ada orang tersenyum sambil tertidur. Jadi senyum ini satu aktivitas tapi maknanya berbeda-beda. Ya. Bisa juga tersenyum adalah bentuk perkenalan, bersedekah. Jadi orang yang kita belum kenal, dia berjumpa dengan kita, tersenyum. Nah itu sama dengan kita berjabat tangan. Ada juga tersenyum karena memang gembira dan sebagainya. Jadi macam-macam maknanya. Nah dengan demikian arti itu beda dengan makna. Jadi kalau arti terkait dengan kata-kata, sedangkan kalau makna itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang dikandung oleh sesuatu tersebut. Sesuatu yang lain yang dikandung oleh sesuatu tersebut. Itu namanya makna. Jadi alif lam mim ra ataukah huruf-huruf muqatta'ah tidak punya arti karena bukan kata, tapi kumpulan huruf-huruf, tetapi punya makna. Apa maknanya? Paling tidak, maknanya mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan bicara tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang kitab suci yang datang dari Allah. Kata kitab suci, jangan bayangkan tidak ada debunya. Kalau mushaf kita, ya terkadang berdebu juga. Lalu apa yang maksud dengan kitab suci? Kata kitab suci kita yang berikan nama, kata suci.
dalam Al-Quran cuma menggunakan kata Alkitab. Ya. Kenapa disebut suci? Karena di beberapa ayat dikatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Ketika tidak ada keraguan padanya, keraguan saya tidak ada, apalagi kekeliruan. Jadi dengan demikian, karena tidak ada salahnya, disebutlah dengan suci. Artinya kitab ini suci dari kesalahan. Suci dari cacat. Cacat faktual. Jadi yang disampaikan itu sesuai dengan fakta. Suci dari kesalahan penalaran, logika, mantiki. Jadi suci dari semuanya itu. Dan karenanya dia bisa bahkan harus dijadikan sebagai pegangan, karena yang bisa dijadikan pegangan itu adalah sesuatu yang sifatnya benar. Maka dikatakan alif lam mim ra, setelah itu tilka ayatul kitab. Langsung menunjuk bahwa yang kita baca ini itulah secara bahasa tilka itu artinya itu, ya. Bukan ini sebetulnya, sama dengan zalikal kitab. Ya, zalikal kitab itu artinya kata tunjuk jauh. Zalika itu adalah isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk jauh. Zalikal kitab itulah apa namanya? Alkitab. Kalau kata tunjuk dekat, ya mengatakan hadal kitab. Begitu juga kata-kata tilka. Kalau bentuk dekat, ya harusnya hadihi. Dan di sini tulisannya bukan hadihi, ya, tetapi tilka. Kalau hadi baru ini. Jadi kata tilka itu menunjuk ayatul kitab. Itulah ayat-ayat dari kitab suci. Nah kalau begitu, kalau ditunjuk itulah, siapa yang ditunjuk? Karena asumsinya yang berkata tilka itu adalah Allah melalui Nabi. Nabi mengatakan ketika baca ini tilka ayatul kitab. Siapa yang ditunjuk Nabi? Yang namanya tilka kan kata tunjuk. Isim isyarat itu artinya ada yang diisyaratkan. Ada yang ditunjuk. Isyarat itu tunjuk. Jadi ketika mengatakan ini atau itu, pasti ada yang ditunjuk. Kalau kita katakan ini kereta, ini mobil, kan berarti kita menunjuk itu mobil di samping kita. Bahkan kita pegang, ini namanya mobil, ini namanya kereta. Itu ya, kalau kita katakan itu berarti kita tunjuk, tidak bisa kita pegang itu yang di sana. Namanya pulpen, namanya pena, ya. Itu ditunjuk. Nah, ketika mengatakan tilka ayatul kitab, sementara pada saat ayat ini turun belum ada mushaf seperti yang kita kenal sekarang. Lalu apa yang dimaksud dengan Alkitab yang ditunjuk tilka di sini? Ya tentu lagi-lagi adalah orang. Ya, pasti selain Nabi ada orang yang juga menjadi representasi daripada kitab suci. Yang kemudian Nabi melalui Allah mengatakan tilka. Allah melalui Nabi mengatakan tilka ayatul kitab. Dan karenanya penuh dengan isyarat-isyarat seperti ini. Ya. Makanya setelah isyarat, ini kan namanya isyarat, huruf muqatta itu memberikan isyarat-isyarat karena bukan kata. Makanya setelah itu adalah isim isyarat rata-rata. Alif lam mim zalikal kitab, tilka ayat, itu kan isim isyarat namanya. Jadi tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat daripada kitab suci. Ya. Jadi kalau kitab sucinya adalah berbentuk satu orang, ayat-ayatnya itu adalah kata-katanya, perbuatan-perbuatannya, itulah ayat-ayat daripada kitab suci. Karena bagi person, bagi individu yang merupakan representasi sempurna dari Alkitab atau Al-Quran, maka kata-katanya itu adalah ayat. Tindakan dan perbuatannya itu adalah ayat-ayat. Artinya tidak ada perkataan dan perbuatannya yang tidak sejalan dengan ayat. Pasti berasal dari ayat Al-Quran. Waladhi unzila ilaika, dan yang diturunkan kepada Muhammad mir rabbika, dan yang diturunkan. Jadi apa yang dimaksud alladhi di sini? Ya. Di sini alladhi kembali lagi kepada ke sini, ya, kembali lagi ke sini. Ya. Jadi artinya ayat-ayat Alkitab apa? Yang diturunkan. Ya. Jadi itulah ayatul kitab, ayat yang diturunkan kepadamu. Waladhi unzila ilaika. Jadi Al-Quran itu, Alkitab itu adalah sesuatu yang diturunkan kepadamu. Dari mana? Mir rabbika. Jadi diturunkan dari tempat dalam tanda petik yang tinggi. Bahkan yang paling tinggi itu rabbika, mir rabbika. Jadi kitab suci yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhan itu adalah berisi kebenaran, al-haqqu. Berisi al-haq, kebenaran. Ya.
Makanya tadi dikatakan tidak ada keraguan. Kalau masih ada keraguan, belum pantas isu dengan al-haq. Makanya di surat Al-Baqarah dikatakan dzalikal kitabu la raiba. La raiba ya. La raiba itu tidak ada keraguan. Ketika tidak ada keraguan ya al-haq, kebenaran. Kalau masih ada keraguan ya berarti belum sampai pada tingkat al-haq. Ya, belum sampai pada tingkat hakul yakin. Ya, masih meragukan namanya. Ketika masih meragukan, pikiran kita masih harus bekerja untuk membuktikan apakah yang kita ragukan itu benar atau salah. Yang namanya keraguan atau meragukan membutuhkan pembuktian benar atau salah, atau membuktikan sebaliknya, keliru atau tidak keliru. Jadi ada dua yang bisa dilakukan kepada sesuatu yang meragukan, verifikasikah atau falsifikasikah. Jadi bisa melakukan verifikasi, memberikan pembuktian kalau itu adalah benar, bisa juga falsifikasi, membuktikan kalau itu salah. Jadi dengan demikian, Al-Quran itu tidak meragukan, karena kalau meragukan masih butuhkan verifikasi dan falsifikasi. Sedangkan dalam kebenaran tidak butuh lagi falsifikasi ataupun verifikasi. Tapi apakah Al-Quran walaupun dia adalah kebenaran lantas melarang kita untuk melakukan verifikasi dan falsifikasi? Tidak. Ya. Selama tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran Al-Quran atau membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah. Al-Quran mengatakan kalau kalian ragu silahkan, itu hak kalian. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu silakan. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, kata-kata mimma nazzalna di sini nih. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ala abdina, maka buktikan keraguan kalian dengan fa'tu bi suratin. Buatlah satu surat. Maksudnya buktikan. Verifikasikah ataukah falsifikasikah? Ya. Wada'u syuhada'akum, kalau perlu panggillah semua ahli-ahli kalian, pakar-pakar kalian, expert kalian, min dunillah selain daripada Allah. Walaupun Allah menyuruh kita meragukan, tetapi Allah juga menjamin di belakang. Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Tapi kalau kalian tidak sanggup membuat, dan pasti tidak sanggup. Nah, jadi Al-Quran memberikan kesempatan, silakan meragukan. Tetapi kalau kamu tidak sanggup dan pasti tidak sanggup. Kenapa? Karena kalau sanggup berarti masih ada kebenaran lain daripada Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan kebenaran yang sifatnya mutlak. Walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Kamu pasti tidak akan sanggup membuatnya, maka lebih baik takutlah kepada azab api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, atau batu dan manusia. Dengan demikian, kata-kata uiddat lil kafirin artinya bahwa Al-Quran ini kalau kita pelajari akan mencegah kita dari azab api neraka. Walakin aksara nasilah yang sayangnya kebanyakan manusia tidak mengimaninya. Walakin akan tetapi ya, aksara nasi kebanyakan manusia tidak mengimaninya. Mungkin kita katakan saya beriman, tapi buktinya tidak mempelajari. Apa bukti yang mengimani? Kalau mempelajari. Jadi kalau ada orang mengaku secara lisan, saya mengimani Al-Quran, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, termasuk Al-Quran dalamnya, tapi tidak mempelajarinya, ya apa buktinya kalau dia mengimaninya? Mempercayai sesuatu itu kan adalah dengan menggunakan sesuatu itu. Kalau kita percaya bahwa obat itu baik, ya tentu kita minum obat itu kan. Jadi kalau kita percaya bahwa lewat di sana tidak macet, ya tentu kita lihat di situ. Jadi bukti kalau kita percaya sesuatu menggunakan, ya. Tapi lihatlah betapa banyak manusia di dunia yang percaya Al-Quran. Pertama, bisa dibatasi hanya orang yang Islam, orang beriman. Apa maksud orang Islam? Nah, tetapi orang Islam yang mengaku mengimani Al-Quran, berapa banyak yang bersungguh-sungguh pelajari Al-Quran.
Makanya setelah Allah mengatakan tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbika adalah al-haq, cuma dikatakan walakin akan tetapi aksara nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Ya, mungkin dia mengatakan bahwa ya pelajari kitab suci kan tidak harus ikut tadabbur misalnya, oke saja nggak masalah. Tetapi bisa nggak dibuktikan kalau rutin membaca tadabbur Al-Quran tanpa mengikuti tadabbur misalnya? Kalau tanpa mengikuti tadabbur dimanapun, bukan hanya di kita, dimanapun, tetapi juga secara pribadi, secara individu, rajin membaca dan mentadabbur, ingat, bukan hanya membaca, mentadabbur Al-Quran, ya oke. Alhamdulillah. Tapi kalau kita perhatikan dan kalau kita mau jujur, ya biasanya kerja-kerja pribadi itu tidak bisa berlangsung lama. Ya. Oleh sebab itulah, kita hanya ingin menjelaskan bahwa ayat ini benar dengan kata-kata walakina, akan tetapi aksara nas. Sebetulnya kita tidak ingin membuat pernyataan ragu kepada pihak lain, termasuk saudara muslim kita, sama sekali enggak. Cuma kita ingin mengatakan ayat ini memang benar. Walakina aksara nas, kan ayat ini mengatakan akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi bukan tuduhan kita, bukan saya mengatakan, ini Al-Quran mengatakan. Akan tetapi mayoritas, kebanyakan itu kan aksar itu kan majority, mayoritas, kebanyakan. Atau pada umumnya manusia tidak mengimani Al-Quran. Ya. Kata manusia itu masuk di dalamnya termasuk orang beriman, orang Islam maksudnya. Ya, kenapa? Karena An-Nas itu adalah mencakup seluruh manusia, apapun agama dan kepercayaannya. Nah, ayat-ayat seperti ini cuma sekalian kita temukan dalam Al-Quran. Penggunaan kata ini juga ada. Ada menggunakan Alkitab, ada menggunakan Al-Quran. Coba kita lihat sebelumnya. Ini surat Yunus ayat 1. Ya. Baru beberapa waktu lalu kita lewati. Ini ayatnya mirip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ro. Kalau tadi kan alif lam mim ro ya. Kalau di sini 3 alif lam ro. Ya. Surat Yusuf juga kalau tidak salah alif lam ro. Tidak ada mimnya. Nah, tadi baru kita ketemu alif lam mim ro. Ya. Baru kemudian tilka ayatul kitab. Jadi ini adalah lebih pendek dari yang tadi. Tilka ayatul kitab al-hakim. Jadi itulah ayat-ayat Alkitab. Al-Hakim di sini sifat dalam Alkitab. Jadi ayat-ayat Alkitab itu adalah Al-Hakim, mengajarkan hikmah. Jadi orang yang mempelajari kitab suci sedikit demi sedikit, lama-kelamaan akan menjadi arif bijaksana. Memang tidak bisa langsung. Ya, berkaitan dengan karakter building itu nggak ada yang bisa cepat, harus berproses. Anak-anak saja yang masih polos nggak bisa langsung, butuh waktu ya, bertahun-tahun baru kemudian mulai kelihatan. Nah, begitu ya kitab suci ini, kalau kita lama kelamaan pelajarinya, kita akan menjadi arif, al-hakim, menjadi wise ya. Karena dikatakan tilka ayatul kitabil hakim, al-hakim, wise, hikmah, bijaksana, bisa diartikan pasti akan menjadi halus perasaannya. Jadi kalau untuk menghaluskan kita punya hati yang agak kasar, menghaluskan budi pekerti kita ataukah lisan kita, maka hikmah. Memperbaiki akhlak kita ya dengan kitab suci. Ya. Kalau hikmah ini ataukah hakim, orang memiliki hikmah, dia pasti akan menjelma dari dirinya kebajikan yang banyak. Karena di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh utiya, diberikan kepadanya khairan katsira, kebajikan yang banyak, wa may yazakkaru illa ulul albab. Tapi syarat untuk menjadi hikmah adalah berpikir rasional. Ingat, ulul albab itu berpikir rasional. Selama dia masih berpikir klinik, masih berpikir bersifat jumping to conclusion, maka dia belum bisa dikatakan rasional. Jadi tidak bisa kita langsung kepada keputusan atau kesimpulan. Kita namanya rasional itu berproses, mengikuti proses penalaran namanya. Kalau istilah lainnya adalah kalau kita masih
pada diri kita masih ada yang disebut dengan emotional hijacking, masih ada pembajakan emosional, ya belum bisa dikatakan arif dan bijaksana. Karena orang yang arif dan bijaksana itu adalah tidak emotional hijack, ya tidak emosinya tidak membajak proses itu. Karena ada proses tuh, input masuk diterima dulu kepada korteks, ya, korteks dulu. Korteks itu ya memeriksa, karena itu korteks kerjanya berpikir, analisis, akal. Nah, jadi itu korteks. Baru nanti setelah itu masuk kepada limbik sistem limbik. Nah, pada pada apa yang disebut dengan rasa. Nah, jadi harus rasio dulu, baru rasa. Ketika rasio dilompati langsung ke rasa, itu yang kita sebut tadi dengan emotional hijacking. Rasa itu emosional, sedangkan korteks itu adalah rasional. Jadi ada emosional, ada rasional. Nah, supaya kita menjadi hakim, ya harus rasional. Kita lihat dari surat An-Naml ya. Surat 27. Nama ayat 1 juga ini. Di sini adalah huruf muqatta'anya to, sin. Dua hurufnya. To dan sin. To tebal dan sin. Ya. Jadi to, sin. Jadi huruf to dan huruf sin dua. Nah, setelah itu tilka ayatul Quran. Kalau tadi kan tilka ayatul kitab. Jadi Alkitab yang dimaksud Al-Quran, karena ini saling melengkapi. Jadi kita katakan Alkitab. Kenapa disebut Alkitab? Karena berisi tentang ketetapan dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Kenapa disebut Al-Quran? Karena untuk memahaminya harus dibaca terus-menerus. Al-Quran itu secara bahasa, secara logawi artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah artinya bacaan. Kalau tidak dibaca, ya bukan Al-Quran namanya. Ya. Jadi disebut Alkitab karena berisi ketetapan. Tulisan itu kan kitab, sesuatu yang ditulis, yang ditetapkan. Ketetapan-ketetapan Allah. Ya. Hukum-hukum Allah semuanya ada di dalamnya. Baik dunia ataupun akhirat. Ya. Fisika ataupun eksak ataupun non-eksak. Ya. Nah, jadi tilka ayatul Quran itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Wa kitabin dan sekaligus kitab. Ya. Jadi ayatul Qur'ani wa kitabin dan kitab mubin, ya berisi. Isinya jelas nyata. Nah, gimana sekali berbahagia? Di sini sebetulnya adalah ayatul kitabin, ayat-ayat kitab suci. Ya, karena makanya ke bawah juga ini. Jadi tilka ayat ini kan mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih di sini. Sifat terhadap ini. Di tilka ayatul Quran wa kitabin mubin. Dia adalah bacaan, tapi sekaligus kitab buku yang berisi pengetahuan, ilmu dari Allah, yang isinya nyata. Mubin itu nyata, terang. Jadi tidak meragukan. Kalau kita kemudian timbul perselisihan atau perbedaan berkaitan dengan makna ayat dalam Al-Quran, ya sangat mungkin adalah karena menggunakan definisi kita sendiri, bukan Al-Quran. Coba kita biarkan Al-Quran berbicara tentang dirinya sendiri. Maka dirinya akan menjelaskan dirinya sendiri. Karena menjelaskan diri sendiri namanya mubin. Mubin itu artinya dari kata bayina, jelas. Makanya nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Bayinat. Ya. Nama lain daripada Al-Quran Al-Bayinat, karena dia jelas, terang. Kita lanjut ya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah jualah yang rafa' mengangkat. Kata rafa' itu mengangkat dalam pengertian begini. Ya, langit dan bumi ini atau semua benda-benda alam, teringat yang namanya benda alam itu bukan hanya matahari, bulan. Bumi kita benda alam juga. Posisi bumi kita sama dengan posisi bulan. Maksudnya posisi itu keadaannya apa? Statusnya sebagai planet. Ya. Jadi kalau bulan itu adalah planet yang mengorbit ke bumi, maka bumi adalah planet yang mengorbit kepada matahari. Ya, karena bumi mengorbit kepada matahari dan bulan mengorbit ke bumi, otomatis bulan juga mengorbit kepada matahari. Nah, itu disebut dengan benda-benda angkasa. Jadi tanpa kita rasakan, kita pun makhluk angkasa sebetulnya. Karena bumi kita ini adalah terletak di alam semesta. Dan ingat, bumi kita itu tidak tetap.
perasaan kita saja mengatakan dia tetap di tempatnya. Yang kita mungkin rasakan berputar-putar karena dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi. Dan kita sudah diberitahukan bahwa itu adalah karena bumi berputar sehingga relatif terhadap matahari. Tapi sebetulnya bukan hanya berputar di tempatnya, tapi bumi kita juga berputar, bergerak meninggalkan tempatnya dari satu tempat ke tempat lain mengitari matahari. Satu kali bumi satu kali bumi mengitari matahari 1 tahun. Ya. 1 tahun kita mengitari bumi. Ya. Makanya terjadi perubahan iklim, ada 4 iklim. Ya. Tergantung posisi bumi kita terhadap matahari. Berapa kecepatan bumi kita mengitari matahari? Kalau kita tanya para ilmuwan, ya sekitar 106.000 kilometer per detik. Per jam. 106.000, bayangkan, kurang lebih 106.000 kilometer per jam. Ya, kalau kita bawa kendaraan, mobil atau kereta, 100 km per jam kan sudah terasa kencang sekali. 100 km ini 106.000 km per jam. Ya. Begitu cepatnya bumi kita. Nah, semuanya itu kok bisa tidak ada tiangnya, tidak ada tali yang mengikatnya. Nah, itu yang disebut di sini, Allah lah yang melakukan itu. Jadi bumi kita bergerak pada tempatnya dan mengorbit mengelilingi matahari dengan kecepatan yang luar biasa, itu semuanya adalah perbuatan Allah. Allahul ladzi rafa'as samawati. Allah lah yang rafa'a, mengangkat, meninggikan as-samawati, langit, bighairi amadin, tanpa tiang. Tanpa tiang. Di kata samawati sini adalah dengan segala macam planet-planetnya di sana. Jadi kita lihat bulan di atas kita tidak ada tiang penyangganya dari bumi. Ya. Bumi kita tidak ada penyangganya dari matahari. Bukan hanya tidak ada penyangganya, bahkan tidak ada talinya. Tidak ada tali yang mengikat antara bumi dan matahari. Sehingga misalnya bumi tidak terlempar kemana-mana. Kalau kita menyebut ada tali, ya tali itu disebut dengan gravitasi. Ya. Jadi kesimpulannya terangkat sedemikian rupa, tidak ada talinya, tidak ada tiangnya. Kok kenapa bisa tetap berada mengelilingi matahari? Asyamsa wal qamar di sini. Jadi Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin, tanpa ada tiang. Kenapa Allah menggunakan kata tanpa ada tiang? Menunjukkan bahwa ada tiang yang tak terlihat, yaitu hukum Allah. Dan namanya hukum Allah, hukum yang disandarkan kepada Allah. Artinya Allah lah yang mengatur hukum itu. Bighairi amadin taron, seperti yang kamu lihat. Artinya ini empirik, nampak, ya, indrawi. Kita bisa melihat bulan di atas kita, tidak ada talinya, tidak ada penyangganya. Kita bisa melihat planet-planet, ya, planet yang lain yang terang di pagi hari misalnya, yang dekat dengan kita, ada Jupiter, ada Mars misalnya, dan sebagainya. Jadi tarawna seperti yang kalian lihat. Ya. Summa, tapi kemudian istawa dia sendiri, ya. Dia sendiri istawa, ya, bersemayam ataukah bersama, berada alal arsy, pada arsy. Apa itu arsy? Pusat kekuasaannya. Ya. Jadi kalau kita melihat matahari, matahari bukan Allah, makanya jangan nyembah matahari. Kalau kita melihat bulan, bulan bukan Allah, makanya jangan menyembah bulan. Tetapi yang menghadirkan, mengadakan, menciptakan, dan hukum-hukum yang menyebabkan matahari seperti itu ya Allah. Sehingga biasa kita katakan matahari itu terkadang oleh para ahli tasawuf disebutkan huwa ma huwa, dia tapi bukan dia. Kenapa disebut dia? Ya karena menjadi manifestasi akan Allah. Tapi bukan dia, karena Tuhan tidak berbentuk seperti bulat matahari. Ya. Lalu di mana Tuhan kalau begitu berada? Alal arsy. Ya. Alal arsy, di arsy. Di mana tuh arsy? Misteri bagi kita. Yang pasti bahwa Allah itu tidak bertempat tinggal. Allah tidak bisa ditunjuk timur, barat, atas, bawah. Kenapa? Dia tidak bertempat tinggal. Dia juga tidak berawal. Dia yang mengawali segala yang awal, dan dia mengakhiri segala yang akhir. Sehingga dikatakan wal awwal wal akhiru, dia menzahiri segala yang zahir, dan dia membatini segala yang batin, sehingga disebut dengan wal zahir wal batin. Itu Allah. Kalau toh terpaksa kita disuruh menunjuk
Apa yang disebut dengan arash, yaitu adalah di hati kita masing-masing. Jiwa kita disebut dengan arash Allah, karena Allah menciptakannya dengan kata-kata fitrat Allah, allati fataran nasalaiha. Setelah dia hadir di sana, kita merasakannya, lalu Allah bertanya, alastu birabbikum? Apakah kamu sudah merasa, bukankah kamu sudah merasa bahwa aku adalah Tuhan? Tuhan ini, saya ada pada kesadaran kamu. Ataukah pusat kesadaran kamu itu adalah aku, kata Tuhan. Kita mengatakan, bala, benar Tuhan. Syahidana, kami bersaksi bahwa engkau adalah pusat kesadaran kami. Kami bersaksi bahwa jiwa kami yang kamu ciptakan adalah arasy-Mu. Wa sakhara syamsa wal qamara. Ya. Kita lihat, dialah yang memudahkan matahari dan bulan. Matahari bisa mengikat begitu banyak planet-planetnya dan tidak berbenturan satu sama lain. Ya. Matahari sejak tercipta sudah ada dan sampai sekarang tidak pernah habis energinya, masih tetap seperti itu. Ya. Wa sakhara syamsa wal qamara, dan dialah yang menundukkan, memudahkan matahari. Kata-kata sakhar itu memudahkan matahari untuk mengikat seluruh planet-planet yang menjadi keluarganya. Begitu juga bulan yang selalu terikat kepada bumi, bumi yang terikat kepada matahari, sehingga bumi bersama dengan bulan mengitari matahari. Wasakhara syamsa wal qamara. Jadi ini kita saksikan luar biasa. Bayangkan ada bulan yang terus-menerus mengitari bumi. Tetapi dalam kisarannya atau perputarannya mengitari bumi, dia juga mengitari matahari. Coba bayangkan. Jadi ada 3 geraknya itu si bulan. 3 gerak bersamaan. Dan berbeda. Pertama adalah bergerak pada dirinya, namanya berrotasi, rotasi. Dia berputar pada dirinya, berputar pada sumbunya. Itu bulan. Jadi berputar pada sumbunya sendiri menjadi sesuatu misteri. Dari mana? Bagaimana bisa bergerak dan tidak bisa berhenti? Satu. Yang kedua, dalam berputar pada dirinya, dia juga berputar mengelilingi bumi. Ya. Sudah 2. Ya. Jadi berputar pada dirinya, berrotasi. Yang kedua, berputar mengelilingi bumi. Ya. Sehingga kita bisa menghitung. Namanya hitungan Qomariyah. Ya. Nah, yang ketiga, selain berputar pada dirinya, juga berputar mengelilingi bumi, juga bersama bumi mengitari matahari. Jadi, paling tidak yang kita ketahui sekarang, bulan itu melakukan 3 gerak sekaligus dan tidak pernah bermasalah, tidak pernah terlambat. Luar biasa. Ya. Susah kita membayangkan seperti ini. Ya. Tapi itulah kenyataannya. Wa sakhara syamsa wal qamara. Ternyata dialah. Sakhar, ya inilah dia. Makanya kan kalau kita baca naik kendaraan kan ada doanya kayak gini. Subhanalladzi sakhkhara wa kunna lahu muqrinin. Maksudnya Allah yang memudahkan, ya. Sakharana, memudahkan bagi kami hadza kendaraan ini. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya itu yajri, beredar, bergerak. Yajri itu bergerak, mengalir seperti sungai bergerak. Mengalir, beredar, li ajalin, dengan waktu yang presisi, musamma. Ajal itu waktu yang sifatnya musamma, di sini dikatakan musamma. Musamma itu dari kata ismun, telah diberi nama, sudah ditetapkan. Sudah diberi nama, namanya 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, sudah ada namanya. Ya. Li ajalim musamma. Ya. Jadi sebetulnya yang namanya rembulan harusnya juga tetap. Ya. Maksudnya itu berputar terus-menerus. Ya, inilah sekarang problemnya juga umat Islam. Ya. Kenapa? Karena mengandalkan bahwa penghitung bulan utamanya adalah rembulan, tapi belum bisa dipatenkan sampai sekarang, sehingga apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu kita tidak menggunakan kalender Masehi, kalender kalender Gregorian ya sekarang ini, Januari, Februari, Maret dan sampai Desember.
Coba bagaimana caranya beli tiket 4 bulan yang akan datang, atau bikin perencanaan aktivitas 4 bulan atau 1 tahun ke depan, kan repot. Kenapa? Karena tidak jelas tanggal berapa itu hari itu. Gimana beli tiket 4 bulan ke depan? Yang bisa saja tiba-tiba nanti berubah, karena setiap awal bulan harus harus dilihat dulu ini sudah terbit atau belum, atau sudah apa gitu. Hilal atau sudah nampak atau belum. Bayangkan, ya kita sudah beli tiket 4 bulan dengan tulisan tanggal hari Jumat, katakanlah saya hari Jumat tanggal 4 misalnya Safar, kan begitu. Ternyata nanti bergeser, Jumat itu bukan pas Safar, baru 3 Safar. Nah kan repot jadinya. Ya. Ini salah satu juga problemnya umat Islam sekarang. Ingat, salah satu bukti peradaban, salah satu basis peradaban itu adalah penghitungan waktu. Ya. Makanya kita lihat peradaban Barat atau peradaban yang membawa manusia kepada kemajuan sekarang adalah menggunakan kalender Masehi, dan jelas ya kita sudah bisa bikin perencanaan sampai 20-50 tahun ke depan. Ya, kenapa? Karena sudah jelas. Yudabbirul amra yufassilul ayat. Yudabbirul amra, dialah yang mengatur al-amra. Yudabbirul amra, dialah yang mengatur amra, urusan. Yudabbirul amra. Jadi kata-kata yudabbir itu mengatur. Ya. Kalau kita yudabbiru merenungkan. Kalau mengatur saja mengatur. Kalau kita tadabbur Al-Quran kan mengatur. Ya, mengorganisasi ayat-ayat. Itu namanya yudabbiru. Dari situ, kan dalam Al-Quran ada kata yatadabbaru, ada yadabbaru. Itu dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Ada juga afala yadabbaru. Jadi ada yadabbaru, ada yatadabbaru. Ya, yatadabbaruna. Ada juga yadabbaru. Nah, satu-satu ada dabbiru, dabbara yudabbiru. Ya. Ini yudabbiru, mengatur. Jadi kalau kita mentadaburi Al-Quran itu mengorganisasi. Oh, ayat ini terkait dengan ayat yang lain di surat lain. Gitu. Organisasi. Sehingga yang muncul nanti di pikiran kita bukan saja susunan tartibi Al-Quran, tetapi juga susunan maudhu'i, susunan susunan tematis namanya. Nah, yudabbiru, baru kemudian al-amra. Amr itu adalah selain daripada khalq. Al-Quran itu adalah lahul khalq wal amru. Dalam Al-Quran itu kan ada dua, ada Al-Quran mengatakan Allah itu punya khalq dan amr. Itu bisa kita baca di surat 7 ayat 54 ya. 7 di sini. Surat 7 54 ya, kita bisa lihat. Di tengah-tengahnya sini ada ini. Ala, catatlah, ketahuilah, lahu, Allah punya al-khalq wal amru. Jadi lahul khalq wal amru, Allah itu punya al-khalq dan amr. Al-khalq itu adalah bendanya, ciptaannya. Amr adalah hukum yang mengatur benda atau ciptaan tersebut. Ya, jadi al-khalq dan amr. Amr itu perintah. Amr, makanya kan ada namanya fi'il amr, ya, perintah. Ada juga amirul mukminin, itu amr itu. Ada amir. Amirul itu orang yang memerintah. Nah, Allah punya khalq wal amr. Nah, yang bicarakan di sini apanya? Yang dibicarakan adalah al-amr. Yudabbirul amra. Jadi amr hukum-hukum segala sesuatunya itu Allah. Kita bisa memegang telur ayamnya, tapi hukum yang menyebabkan telur ayam itu jadi telur, sehingga kemudian bisa menetap pada temperatur tertentu, itu adalah amrnya Allah yang pegang. Ya. Kita bisa menginjakkan tinggal di bumi, dan memang kita lahir dan akan mati di bumi, tetapi amar, hukum yang mengatur bumi itu bukan kita, tetapi yudabbirul amra. Dialah Allah yang mengaturnya. Ya, satu yang kedua, yufassilul ayat. Dia menjelaskan, dia menguraikan ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat itu bersifat tematis, ya. Tidak beruntun, tetapi tidak terkumpul dalam satu halaman. Misalnya katakanlah satu halaman, 2 halaman ini bicara tentang langit, tidak begitu. Karena kalau begitu justru kaku jadinya. Tapi dengan disebar kemana-mana, artinya apa? Satu ayat, satu kata terkoneksi dengan kata lain di surat yang lain, sehingga antara satu ayat dengan ayat lain itu terkoneksi dalam Al-Quran. Bukan hanya
Bismillahirrahmanirrahim terkoneksi dengan ayat setelahnya, yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi terkoneksi dengan seluruh ayat yang lain. Satu ayat terhubung dengan ayat yang lain. Ya. Jadi ini disebut dengan Al-Quran secara holistik. Dan holistiknya itu bersifat integratif, ya, menyatu, integral. Jadi yudabbirul amra yufasilul ayat. Dia juga menjelaskan, menguraikan ayat. Ayat ini kembali tadi ke atas. Tilka ayatul kitab. La'allakum. Nah, mudah-mudahan kalian biliqa'i rabbikum, terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Biliqa'i rabbikum tuqinun, kalian yakin. Jadi kalau begitu tujuannya Al-Quran datang dengan ayat-ayatnya yang yufasil tafsir itu adalah agar kita berjumpa dengan Allah. Kalau begitu apa? Al-Quran mengajarkan kita satu, ma'rifat kepada Allah. Yang kedua adalah mengajarkan kita jalan untuk sampai kepada Allah. Karena kalau kita sudah ma'rifat kepada dia, tapi tidak menemukan jalan ke sana, tidak bisa sampai. Ya, jadi kita harus, ujungnya apa? Liqa itu menyatu. Liqa itu menyatu. Jadi antara yang menjumpai dan dijumpai sudah menjadi satu, namanya liqa. Biliqa'i rabbikum. Jadi artinya apa? Di mana letak itu? Di dalam jiwa kita. Jadi kita tidak pernah merasa terpisah lagi dengan Allah. Karena apapun yang kita lihat, dengar, rasakan, itu pada dasarnya adalah Allah. Huwa ma huwa. Ya. Kita lihat di sini. Dan sudah sampai pada tingkat tadi, yakin. Ya. Sini ada surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, Inna rabbakum, sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Siapa Allah Tuhan kalian itu? Alladzi khalaqas samawati, yang khalaqa, ini tadi khalaqa, menciptakan langit wal arda, bumi, fi sittati ayyam. Karena dia khalq, dia berproses dalam ruang waktu, maka butuh sittati ayyam, 6 masa. Summa kemudian istawa alal arsy, tapi dia sendiri adalah bersemayam di arsy. Summa istawa alal arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Ya. Saling berganti, saling menutupi, malam menutupi siang, siang menutupi malam. Yatlubuhu hathitha, dengan cepat, mengikutinya dengan cepat. Maksudnya siang datang setelah malam, jadi siang menyusul malam dengan cepat. Wasyamsa wal qamara, matahari, bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, musakharatin, semuanya berjalan dengan mudah, bi amrihi, dengan amrnya. Jadi di atas sini ada khalakas samawati wal ardh, tapi ada yang dipegang Allah itu bi amrihi, amrnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ala, ketahuilah dia punya khalq dan amr. Nah, ini tadi kita angkat ya. Sekarang kita lihat surat Al-Hadid ya. Huwaladzi khalaqas samawati wal ardh, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summa stawa, kemudian dia istiwa, ya, di atas arasy, pada arasnya. Walaupun dia walaupun di batu bukan Allah, tapi dia tahu batu secara keseluruhan. Dalam kata keseluruhan bukan hanya batunya, tapi seluruh unsur-unsur yang ada dalam batu itu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa saja yang keluar daripadanya. Wa ma yanzil minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit lagi. Wa huwa ma'akum, dia bersama kalian aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Huwa ma'akum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ta'maluna itu melihat, mengetahui. Ayat ketiga. Wa huwa alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dia Allah tadi, buku tadi, alladzi yang maddal arda, yang membentangkan bumi.
Madda itu juga kalau dia kalau dia berbentuk isim, dia bisa bermakna juga materi. Ya, materi yang terikat ruang waktu. Jadi artinya apa? Huwaladzi maddal arda. Dialah di sini yang membentangkan bumi. Bisa jadi artikan bahwa dialah yang menjadikan bumi itu bisa disentuh, bisa dilihat, bisa didengar suaranya. Kan bumi ada suara-suaranya, ada suara burung-burung, ada suara air mengalir dan sebagainya. Kan di bumi ada suara-suara. Ya. Ada suara guntur. Ya. Ingat guntur itu di bumi, bagian daripada bumi kan itu siklus bumi itu guntur. Bumi punya samudra. Samudra mengalami evaporasi, penguapan, menguap. Setelah menguap, bergerak ke daratan misalnya, atau berkumpul awan dengan awan yang lain, maka kemudian berkumpullah awan yang bertanda negatif dan positif. Artinya nanti kemudian bertabrakan, lahirlah ra'du, lahirlah guntur. Nah, setelah bertabrakan, sekaligus akan melahirkan namanya kondensasi, pengembunan. Pengembunan nanti melahirkan hujan. Seperti itu. Nah, jadi Al-Quran katakan waladzi madda, dia yang membentangkan bumi, dia yang menjadikan bumi ini materi. Wa ja'ala fiha, dan dia menjadikan fiha padanya di bumi itu rawasia, gunung-gunung. Jadi ada gunung-gunung di sana di bumi, wanhara dan sungai-sungai. Ya. Ingat, ada kenapa disebut gunung, ada sungai? Karena sini ada sebetulnya 3, ada samudra. Samudra itu airnya kebanyakan dari tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi kita sebut dengan bukit atau gunung. Kemudian dia lari ke samudra melalui sungai-sungai. Sungai ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Sungai yang terbuka itu bisa kita pakai jembatan di atasnya. Yang tertutup di bawah kaki kita. Di bawah tanah itu ada sungai-sungai juga. Tapi sungai yang terbuka tertutup sama, yaitu memberikan fasilitas kepada air dari tempat yang tinggi, gunung-gunung menuju kepada samudra kembali. Dan dalam proses gerakan air dari gunung menuju ke samudra, itu melahirkan efek positif, yang disebut dengan kehidupan. Wa min kulli thamarat. Ya, jadi setelah tadi air turun, wa min kulli thamarat, dan tiap-tiap buah-buahan. Dan tiap-tiap buah-buahan, thamarat itu buah-buahan, ja'ala fiha zaujaini itsnain. Jadi tiap-tiap buah-buahan dikatakan ja'ala fiha, dijadikan padanya zaujaini itsnain. Jadi setiap buah-buahan, setiap buah-buahan itu pasti ada 2 di sana berpasangan. Kalau di tempat lain kan berpasangan itu tidak pada satu buah, misalnya laki perempuan itu kan beda orangnya. Laki-laki beda, perempuan beda, jantan beda, betina beda. Tapi kalau buah-buahan sama di tempat yang sama, laki perempuannya di situ, yaitu sari dan putiknya ada di sana. Jadi perempuannya di kembang yang sama, laki-lakinya di kembang yang sama, lalu kemudian terjadi pembuahan baik karena angin, karena serangga, atau karena manusia melakukannya, maka kemudian lahirlah buah. Jadi buah itu lahir karena zaujain itsnain. Yughshil lailan nahar. Lalu kemudian dia menutupkan malam kepada siang. Begitu ya sebaliknya. Jadi nanti malam ini menutupi siang. Ya, memang kita katakan malam itu adalah konsekuensi dari tidak ada matahari. Tapi malam sendiri berubah-ubah. Misalnya kita yang di tempat yang sama di Singapura, tadinya siang, malam lagi. Padahal Singapurnya tetap di situ. Maksudnya tetap Singapura, tetap Singapura. Lalu apa yang berubah di sana? Singapurnya tetap di situ. Singapurnya tetap di pintu Selat Malaka misalnya. Kenapa tiba-tiba tadinya siang, sekarang malam? Ya, karena tadi yughshil lailan nahar. Malam ditutupkan kepada siang, ya sebagai konsekuensi logis daripada perputaran bumi pada subuhnya tadi relatif terhadap matahari. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang bisa memahami ini semuanya adalah orang yang berpikir. Ya, bukan orang yang berzikir saja, tapi berpikir ini. Ya. Jadi ada zikir, ada fikir. Nah, ada zikir, ada fikir ini untuk yang fikir. Jadi Al-Quran berkali-kali menyebut pentingnya orang berpikir.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada demikian itu laayatin, ada tanda-tanda yang banyak bagi kaum yang berpikir. Itulah sebabnya Nabi mengatakan berpikir sesaat jauh lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Banyak orang sekarang lebih suka beribadah dalam pengertian salat malam, tapi berpikir malas, tidak mau. Nah, gimana? Ya, manusia itu ditandai bukan salat malamnya, tapi berpikirnya. Definisi manusia adalah hewan yang berpikir, bukan hewan yang salat tahajud. Bahkan salat tahajud itu berdiri mana? Di atas fikir. Makanya tidak dituntut salat 5 waktu bagi orang yang tidak bekerja pikirannya. Misalnya orang idiot, mohon maaf ya. Orang yang sudah mengalami penyakit jiwa, itu kan tidak wajib. Berarti salat itu berdiri mana? Di atas fikir, di atas rasionalitas. Sayang 1000 sayang, banyak orang lebih meninggalkan fikir dengan alasannya saya cukup salat saja ya. Padahal Al-Quran berkali-kali mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bahkan dimasukkan serbahagia untuk pernikahan saja, rumah tangga pun juga harus bagi orang berpikir. Makanya ayat tentang pernikahan itu ayat terakhirnya adalah yatafakkarun. Coba dibaca atau dengarkan ayat surat Ar-Rum ayat 21 berbicara tentang pernikahan. Itu dimulai dengan kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu sama ayat ujung ayatnya. Pernikahan punya, jadi pernikahan itu apa? Pernikahan itu untuk memantik orang berpikir. Karena setelah orang menikah harus berpikir gimana memberi makan istri kita. Kalau ada orang tidak beri makan istri berarti tidak berpikir. Ingat, kalau ada orang yang suami yang tidak bisa memberi makan kepada anak dan istrinya, berarti tidak berpikir. Kenapa? Karena ayat daripada pernikahan itu mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Penutup ayat apa? Ayat tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau masih meragukan, oke, kita lihat di sini nih. Buka di sini surat Ar-Rum, surat 30. Ayatnya 21. Ayat undangan, ayat undangan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, ini persis sama tadi akhir ayatnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Berarti sama dengan akhir ayat tentang kebesaran Allah di bumi, di alam semesta ini tadi. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasi wan nahara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil lailan. Jadi bayangkan, semuanya di sini mulai daripada bumi yang berbentang, sungai-sungai gunung-gunung, sungai-sungai, buah-buahan dan sebagainya, malam dan siang sama nilainya dengan keluarga luar biasa, rumah tangga ya. Karena sama-sama ditutup dengan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang bisa memahami alam semesta yang menggunakan pikirannya, yang bisa memahami rumah tangga dengan baik yang menggunakan akal pikirannya. Kita lihat di sini ayat ini ya. Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ini surat 15 ayat 19. Wal arda madadnaha, dan bumi kami membentangkannya, wa alqainaha, dan kami meletakkannya. Maksudnya kami meletakkan padanya, fiha padanya, rawasi ya, gunung-gunung. Wa anbatna, dan kami tumbuhkan fiha padanya, min kulli syai'in mauzun. Segala sesuatu berdasarkan ukurannya. Min kulli syai'in mauzun. Kami ciptakan semuanya berdasarkan ukurannya. Bayangkan jemaah sekalian berbahagia. Kalau cabai misalnya nanti berbuah setelah tingginya 100 meter, kan repot kita memetik cabai. Karena cabai setiap hari kita butuhkan, Tuhan bikin pohonnya pendek aja. Coba.
Kenapa? Karena cabai itu walaupun pedas dibutuhkan setiap hari. Sayur-sayuran itu pasti pendek-pendek. Yang jarang dibutuhkan tidak harus dimakan setiap hari, seperti mangga bisa tinggi. Yang pendek-pendek yang dibutuhkan sehari-hari seperti sayur, padi misalnya, beras, gandum itu pendek-pendek. Ya, mauzun sudah dengan ukurannya masing-masing. Sesuai dengan ukurannya mauzun. Jadi ada mauzun itu ada wazannya masing-masing. Semuanya ada wazannya. Dan itu adalah presisi semuanya. Ya. Az-Zumar surat 39-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang yatawaffal anfus, mengistirahatkan jiwa. Kita artinya tawaffa itu mengistirahatkan. Karena kalau mati kan ada juga mata yang mutu. Ya. Jadi Allah lah yang mengistirahatkan nafs, jiwa. Ya, menstabilkan jiwa. Hina mautiha, pada saat matinya. Ya. Walati dan lam tamut, yang belum mati juga. Fi manamnya, pada tidurnya. Jadi ada jiwa dalam keadaan mati, ada jiwa dalam keadaan tidur. Jadi artinya apa? Jiwa tidak ikut mati dan tidak ikut tidur. Benar kira-kira jemaah sekalian? Jadi jiwa ini tidak ikut mati, tidak ikut tidur juga. Cuma dia tawafa, dia istirahat. Dalam pengertian, dia tidak terkoneksi dengan tubuh, baik dalam keadaan mati ataupun dalam keadaan tidur. Jiwa merdeka. Jiwa hidup di alam malakutnya sendiri. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta. Tetapi Allah tetap akan menahannya, maksudnya jiwa itu tetap akan bersama dengan tubuh, jasad, selama dia belum mati. Ya. Setelah dia mati, Allah menyimpannya. Fayumsikul ladzi qada alaihal maut. Ketika Allah menentukan kematian seseorang, apakah jiwa itu hilang ikut mati? Tidak. Yumsiku. Dia yang menahannya. Yumsiku itu dia memegangnya. Ya. Jadi kalau kita mati, tetap ada di sisi Allah. Ya. Wa yursilul ukhra. Ya. Dia melepaskan ini, maksudnya kalau dia tidak mati, bisa bangun lagi, dia lepas lagi bersama dengan jasadnya lagi, sadar ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Inna bidzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran liqaum yatafakkarnya. Coba kita lihat. Jadi tidur pun seperti itu. Persoalan mati seperti itu. Semuanya berkaitan dengan untuk orang yang menggunakan pikirannya. Jadi berkali-kali Allah menjelaskan pikirannya. Sayang seribu sayang, kita umat Islam ini paling malas menggunakan pikirannya. Begitu diajak berpikir, dianggap hati-hati, agama tidak boleh berpikir. Nah, Al-Quran berkali-kali mengatakan ayat-ayat Allah hanya bisa dipahami oleh orang yang berpikir. Ya. Nah, jadi ada yang takut kalau manusia berpikir. Ya. Kita lanjut lagi. Ya. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun, dan di bumi itu qita'un, ada kapling-kapling yang dibuat manusia ataukah memang ada kapling-kapling secara alamiah. Alami itu artinya ada daerah cocoknya nanam anggur, ada daerah cocoknya nanam pisang, ada yang tidak cocok dengan anggur. Makanya kita lihat setiap negara itu, setiap wilayah geografis punya ciri khas buah-buahnya masing-masing. Contohnya misalnya di Timur Tengah, kita tidak pernah mendengarkan salak, durian juga enggak. Yang ada di sana ada paling banyak adalah kurma. Ini masing-masing. Sementara kita di Asia Tenggara jarang kita dengarkan misalnya kiwi dari Eropa sana. Nah, jadi masing-masing ada tempatnya. Ya. Jadi di bumi itu ada bagian-bagian, ada kapling-kapling sesuai dengan musim dan tanahnya yang cocok dengan buah-buahan. Mutajawiratun, maksudnya berdampingan itu sama-sama daerahnya berdampingan. Satu di Indonesia, satu di Thailand. Tapi ada buah-buahan tertentu yang lebih cocok di Thailand, tidak cocok di Indonesia.
Bahkan sama-sama Indonesia, tetapi kalau dataran tinggi dan rendah beda. Ya, seperti itu. Sehingga kemudian lahirlah kebun-kebun yang berisi anggur. Wazarun ada tanaman yang lain. Wanakhilun ada pohon kurma. Ya, pohon kurma sinwan yang bercabang ataupun gairu sinwan. Yang menarik adalah bahwa kalau kita lihat itu tumbuh-tumbuhan semuanya di negara manapun berada, yusqa bima'in wahidin. Air yang turun di Indonesia sama dengan yang turun di Malaysia. Air yang turun di Malaysia sama dengan yang turun di Laos. Air yang turun di Laos sama dengan yang turun di Kazakhstan. Air yang turun di Kazakhstan dari langit sama dengan yang turun di Eropa. Tetapi airnya sama, menyiram bumi dan tanamannya sama, tetapi bisa rasanya berbeda-beda. Ya. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Ukul itu rasa. Taste-nya berbeda. Taste-nya berbeda, rasanya berbeda. Ya. Sama-sama kurma misalnya, tapi beda rasanya. Kurma ajwa dengan kurma yang lain beda rasanya. Sama-sama mangga mangga ini, mangga B, beda rasanya. Sama-sama durian. Ya, durian montong dengan durian blackthorn beda rasanya misalnya. Sama-sama blackthorn, satu di Taiping, satu di Serang, beda rasanya, seperti itu. Jadi padahal airnya sama, air yang turun dari sama-sama dari samudra, naik ke atas, turun, tetapi kemudian melahirkan rasa yang berbeda-beda. Satu. Yang kedua, penggunaan kata berbeda-beda rasanya menunjukkan bahwa pluralitas itu berasal dari satu. Oleh sebab itulah orang yang bertauhid tetapi menolak realitas plural berarti pada dasarnya mengingkari nilai tauhidnya sendiri. Kalau kita bertauhid, artinya Allah itu satu, kita harus percaya juga pluralitas karena yang plural itu dari yang satu. Ingat, yang plural, yang jamak, yang banyak itu ada yang satu. Jadi umat Islam itu luar biasa. Dia percaya bahwa realitas hakiki adalah yang tunggal dan satu. Tetapi realitas yang lain adalah merupakan turunan atau datang dari yang satu. Sehingga yang banyak ini harus dihormati sebagaimana kita menghormati yang satu. Jadi penghormatan kita kepada yang plural sama dengan penghormatan kita kepada yang singular. Penghormatan kita kepada Allah yang Esa harus sama dengan penghormatan kita kepada seluruh makhluk, manusia ataupun bukan manusia. Ya. Kenapa? Karena semuanya berasal dari yang satu. Bahkan airnya saja bima'in wahidin. Begitu juga biilahin wahidin. Tuhannya satu. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran itu untuk siapa? Liqaumi yaqilun. Di sini menggunakan kata akal. Ya. Jadi ada yaqilun, ada yatafakkarun. Begitu tingginya penghormatan Al-Quran kepada orang yang berakal. Ya. Orang yang berpikir. Ini di dalam surat Ar-Ra'd. Para berbicara tentang petir, berbicara tentang guntur. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Apapun di alam semesta ini atau di sekitar kita harus dipikirkan. Kalau kita menganggurkan pikiran kita menganggurkan akal kita, maka siap-siaplah menjadi korban penipuan. Entah atas nama agama, entah atas nama pedukunan, entah atas nama jin dan jun, entah atas nama apapun juga. Jadi selalu Allah mengatakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang yang berpikir atau untuk yang berakal. Tadi inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sekarang inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Begitu pentingnya orang berakal. Kita lihat surat Al-An'am ini. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Ialah Allah yang menghendaki, menumbuhkan jannatin, kebun-kebun, ma'rusyat, ya, wa ghairu ma'rusyat, yang berjunjung ataupun yang tidak berjunjung, berbunga ataupun tidak berbunga. Kan ada buah dalam tanda petik tapi bukan hasil daripada bunga. Contohnya misalnya umbi-umbian. Umbi-umbian kan bukan dari bunga, padahal enak juga.
ubi kayu, ubi jalar, ya, umbi-umbian yang lain. Seperti talas itu kan umbinya dimakan. Wan nakhla dan juga kurma. Wazar'a dan tanaman-tanaman termasuk di antara sayur-sayuran. Ya. Mukhtalifan. Mukhtalifan itu bermacam-macam. Plural. Ya. Colorful. Ukuluhu rasanya. Ya. Wazaitun. Zaitun. Waruman. Delima. Mutasyabihat juga bermacam-macam. Serupa ataupun bermacam-macam. Ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Maksudnya sama-sama zaitun, sama-sama rumman, ada yang serupa, ada yang berbeda-beda. Ini wa ghairu mutasyabihan, dan yang berbeda ini ada yang serupa dan ada yang tidak serupa. Kulu min thamarihi, maka makanlah buahnya. Idza atmara, apabila telah berbuah, wa atu haqqau, tapi ingat ada hak orang lain di sana. Haknya Allah yang kita diperintah berikan kepada orang lain, namanya zakatnya, zakat pertanian. Yauma hasadi, pada saat memanennya. Wala tusrifu, dan jangan melampaui batas. Ya, jadi buah-buahan juga bagus, tapi jangan melampaui batas. Karena buah-buahan masing-masing ada proporsinya. Ya, harus proper, tidak boleh lebih. Ya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Apa sebabnya? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena semuanya Allah tidak mencintai orang berlebihan. Jadi orang Islam itu cukup dengan menggunakan ayat-ayat seperti ini saja. Makan dan minumlah, tapi jangan melampaui batas. Jangan berlebihan. Makan buah, jangan berlebihan. Makan daging, sederhana, jangan berlebihan. Makan secara keseluruhan, jangan berlebihan. Jangan sampai kenyang sekali, nanti terus pankreasnya. Ya, kata Nabi, jangan makan sebelum lapar, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ya. Coba kalau kita amalkan ini, maka kemudian nyawa sekalian berbahagia, kita sangat besar kemungkinan terhindar dari berbagai macam penyakit. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, jadi kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, berarti puasanya tidak berhasil. Jadi tujuannya puasa agar kita dalam hal makan dan minum minimal jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Allah tidak cinta, tidak menyukai orang berlebih-lebihan. Jadi orangnya mungkin sudah salat, tapi kalau ketemu makanan tidak bisa mengerem diri. Nah, Allah tidak mencintainya. Jadi buat apa salatnya? Karena jelas-jelas Allah nih. La yuhibbu, dia Allah tidak mencintai. Kata-kata menyukai ini sebetulnya cinta, ini hub. La yuhibbul musrifin. Dia tidak mengatakan la yuhibbul ladina la yusallun. Tidak mengatakan tidak mencintai orang tidak salat, bukan. Tapi la yuhibbul musrifin. Ya. Jadi yang tidak dicintai Allah, yang melampaui batas, ya. Al-Jaziyah. Surat 45 ayat 5. Waqtilafil laili wan nahar. Pergantian malam dan siang. Wa ma anzal Allah, dan apa yang Allah turunkan minas sama dari langit, min rizki, dalam bentuk rezeki, fahya bil arda ba'da mautiha. Yang Allah turunkan dari langit itu adalah air yang kemudian menghidupkan bumi setelah matinya, wa tasrifir riyahi, yang disebabkan dari terjadinya pergerakan angin. Angin membawa awan ke daratan, turun hujan, daratan menjadi subur. Ayatun liqaumi yaqilun. Muncul lagi. Itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akal. Ingat, ialah ayatul liqaumi yaqilun. Tanda bagi orang menggunakan akal. Bukan tanda bagi orang yang berzikir. Bukan bagi orang yang hanya berdoa saja. Tapi ayatul liqaumi yaqilun. Jadi akal ini harus diaktifkan. Akal ini harus dimobilisasi. Akal ini harus didinamisasikan. Jangan dianggurkan. Jadi kata-kata saya cukuplah sholat saja, tidak perlu lagi belajar ini. Ini kesalahan terbesar dalam beragama. Ini yang menyebabkan umat Islam itu mundur, dan mundur. Ayatul liqaumi yaqilun. Tanda bagi orang menggunakan akalnya. Jadi sudah jelas ini. Inna fi dzalika laayatul liqaumi yaqilun. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Dan jika kalian heran, takjub ini heran, takjub. Fa'ajabun qauluhum.
Maka yang mengherankan lagi adalah perkataan mereka. Perkataan mereka itu adalah membuat heran. Apa perkataan mereka yang membuat heran, maksudnya membuat tidak susah diterima, yaitu aidza kunna turaba. Apakah apabila kami sudah jadi tanah, inna lafi khalqin jadid, apakah benar-benar kita akan dihidupkan kembali dengan makhluk yang baru, ciptaan yang baru, khalqin jadidnya. Sudah jadi tanah, lalu kemudian menjadi khalqin jadid. Kenapa heran? Ya, karena tadinya dia tidak ada. Coba, kita ini kan tadinya tidak ada. Ya, sekarang tadinya kita tidak ada. Cobalah Bapak Ibu ingat semuanya tanggal lahirnya, tahun lahirnya juga. Baru tanya di mana dan siapa Bapak Ibu Tuan dan Puan 1 tahun persis sebelum lahir. Kan tidak ada orang di kandungan ibunya 1 tahun. Kebanyakan cuma 9 bulan. 1 tahun atau 2 tahun lah sebelum lahir. Di mana coba? Nggak ada. Paling di rambutan, di durian, di sapi, di kambing, di ikan, di di singkong, di ubi jalar, di ubi kayu misalnya. Tadinya kan tidak ada. Tadinya kita cuma air. Tadinya kita cuma makanan. Kok sekarang jadi manusia seperti ini? Makanya dikatakan mengherankan. Sudah jadi manusia, padahal tadinya cuma tanah, air, kok sekarang tiba-tiba bertanya lagi, heran lagi. Apa benar kalau kita sudah jadi tanah bisa jadi makhluk baru? Kan pertanyaan mengherankan sekali. Apa dia tidak menyadari bahwa dirinya yang sekarang ini adalah orang yang tadinya tidak ada? Ya. Kok kenapa sekarang setelah dia ada, masih bertanya, aidza kunna turaban aina lafi khalqin jadid, apakah benar kalau kami sudah jadi tanah lalu kamu jadi makhluk baru lagi ataukah hidup kembali? Ini mengherankan. Karena dia sekarang hidup dari ketiadaan, hidup dari tanah, dari air, hidup dari singkong, dari ubi kayu, ubi jalar, hidup dari ketela pohon, hidup dari hidup dari rambutan, hidup dari macam-macam buah-buahan. Apa kata Allah? Ulaika alladzina kafaru birabbihim. Itulah tanda orang yang kafaru birabbihim. Ya. Itulah tanda orang yang kafaru, menutup diri terhadap Tuhannya. Wa ulaikal aglalu fi anakim. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak mau belajar. Loh, kok saya artikan tidak mau belajar di sini? Nah, karena menggunakan kata-kata aglal. Aglal itu belenggu. Belenggu di mana? Di leher mereka. Karena ada belenggu di leher mereka, nggak mau belajar. Kan kalau kita belajar harus nengok kanan, nengok kiri, atas, bawah, kan begitu. Kita melihat bumi, kita melihat langit, kita melihat di samping kita, kiri, kanan. Nah, itu kalau orang belajar gitu. Ya, kita harus belajar kemana-mana. Kata Nabi, belajarlah walaupun ke negeri Cina. Ya. Nah, bukan mengatakan ulaikal aglal. Mereka itulah yang lehernya dipenuhi dengan belenggu sehingga tidak bisa. Kalau ada belenggu di sini, ya nggak bisa goyang-goyang. Ya. Wa ulaika ashabun nar. Nah, mereka itulah penghuni neraka. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan perhatikan. Di ayat ini satu ayat 5 yang terakhir yang kita baca ini 3 kali ulaika. Ini ulaika pertama ini perhatikan ini ulaika pertama. Kemudian ulaika yang kedua ini, yang ketiga ini. Ya. Jadi ulaika ini warna kuning. Ulaika di sini, ini ulaika di sini. Ya. Ini 3 ulaika. Ulaika itu kata 7. Mereka itulah siapa? Mereka itulah orang yang kafaru, tertutup hatinya terhadap Tuhan. Mereka itu adalah karena ada belenggu di lehernya sehingga tidak mau belajar. Cuma begitu aja terus-menerus. Ya. Mereka itulah penghuni neraka kata Tuhan. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Ya. Setelah surat As-Sajdah ini. Wa qalu, dan mereka berkata, aidza dalalna fil ard. Apakah kalau kami telah hilang dalam bumi? Maksudnya sudah bercampur dengan tanah. Aidza dalalna fil ardi, apakah kalau kami sudah hilang di dalam tanah? Aina lafi khalqin jadid, apakah kita akan bangkit menjadi makhluk baru lagi, ciptaan baru lagi? Ya, apa kata Allah? Orang yang bertanya seperti itu, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Hakikatnya orang itu tidak percaya kalau akan terjadi perjumpaan dengan Allah. Ya. Dia ingkar kepadanya. Terakhir, surat Yasin juga ini terkenal. Inna ja'alna fi anaqihim aglala. Kami telah menjadikan di dalam leher mereka itu ada aglal belenggu.
Ya, fahya ilal azqan, sehingga kemudian mukanya itu dagunya menyatu dengan lehernya, tertekuk ke bawah. Jadi bukan hanya tidak bisa belok kanan kiri, tidak bisa juga atas bawah lagi. Kenapa? Karena sudah terikat masuk ke dalam dagunya ke dengan lehernya. Fahum mukmahun, sehingga mereka tertengah, artinya mereka kaku. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Melihat ke depan dia nggak bisa. Kan yang melihat ke depan kan akal, pikiran. Melihat ke belakang sejarah nggak bisa juga. Orang seperti ini adalah biasanya anti sejarah dan anti masa depan. Anti histori dan anti masa depan. Waja'alna min baini aidihim sadda. Akhirnya kami jadikan di depan mereka ada sadda, ada penutup, ada dinding. Wa min khalfim, dan di belakang mereka sadda, ada juga dinding penutup. Faghshaynahum, sehingga mereka tertutup, ya, seperti katak dalam tempurung. Ingat, kalau katak dalam tempurung itu merasa besar, suaranya besar. Kan kalau katak itu besar dalam tempurung. Dan badannya juga besar. Tetapi itu bubble, begitu ditusuk dia kempes itu si katak. Ya. Jadi dia sombong orangnya, merasa dirinya hebat. Dia dirinya yang paling benar. Faghshaynahum, kami tutup mereka, fahum, sehingga mereka apa? La yubsiru, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat ke depan karena di depan ada sadda, tidak bisa melihat ke belakang karena di belakang ada sadda. Tidak bisa berpikir futuristik, tidak bisa juga berpikir historis. Sedangkan orang maju itu adalah dua-duanya. Ketika Cina diberikan tarif 240% oleh Amerika Serikat, Cina biasa-biasa saja dan berkata bahwa negara kami, peradaban kami sudah berusia 5.000 tahun. Kami ada dan tetap ada sejak jauh sebelum Amerika sudah ada. Jadi eksistensi kami sebagai bangsa orang Cina di sini tidak bergantung kepada Amerika. Jadi kalau Amerika memberikan kepada kami tarif 240%, ya nggak masalah. Kami tidak bergantung pada dia. Coba. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Amerika mengemis supaya Cina mau berdiskusi dengannya. Luar biasa. Inilah jemaah sekalian berbahagia pembahasan kita pada hari ini, tapi kita tutup dulu dengan sebuah hadis ya. Nah, inilah pentingnya Al-Quran ya. Ini Nabi heran kok kalian rajin membaca buku lain, terutama kitab suci lain, tapi Al-Quran tidak. Nah, ini kata-katanya. Ya. Ini adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, mengutip Nabi ya, kaifa tas'aluna ahlal kitabi an syai'in, bagaimana kok kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu? Ya. Artinya kita bertanya kepada pihak lain tentang sesuatu. Kita belajar misalnya macam-macam dari orang lain, tapi kita wa kitabukum, pada kitab kalian alladzi unzila ala Rasulillah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahdatsu, lebih baru, kan Al-Qur'an paling terakhir. Takra'unahu, kalian baca, mahda, isinya adalah kemurnian. Takra'unahu mahda, kalian membacanya dengan kemurnian, maksudnya belum tercampur. Lam yushab, belum terkotori. Ya. Wa qad hadatsakum an ahlal kitabi, ya, mereka membicarakan kalian bahwa ahlul kitab badalu, artinya kalian semua tahu bahwa kitab ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, badalu kitab Allah, telah mengubah kitab Allah, wa gayyaruhu, bukan hanya mengubah tapi menggantinya, gayyaruhu. Wa katabu bi aidihim kitab, dan menulis dengan tangan mereka kitab. Wa qalu, seraya berkata, huwa min indillah, itu dari Allah. Itu kan ada di surat Al-Baqarah. Wailul lil ladzina yaktubuna bi aidihim. Neraka wailah bagi orang menulis dengan tangannya, baru katakan hada min indillah. Untuk apa mereka mengganti-ganti dan menulis atas nama kitab suci? Liyastaru bihi thamanan qalil, untuk menjual dengan harga sedikit. Karena dia menganggap kalau dia ini adalah kitab suci, dia bisa mau minta harga yang tinggi. Harga yang tinggi dari sisi manusia, di mata Allah tidak ada nilainya, thamanan qalila. Ala, camkalah, ketahuilah, yanhakum ma ja'akum min alim, bukankah ilmu yang datang kepada kalian dari kitab suci harusnya mencegah kalian dari itu. Jadi harusnya kitab suci Al-Quran luar biasa. Banyak orang belajar macam-macam dari orang lain, padahal di kitab sucinya ada.
Jadi ala yanhakum ma ja'akum minal ilm an mas'alatikum. Jadi harusnya mencegah kita untuk menanyakan kepada mereka. Kata Ibnu Abbas mengutip Nabi, la wallahi, tidak, demi Allah, ma ra'ayna minhum rajulan yas'alukum an anil ladzi unzila alaikum. Kalian bertanya kepada mereka, tetapi yang lucu kata Ibnu Abbas ini, kata Nabi di sini, justru saya tidak pernah melihat dari mereka bertanya kepada kalian. Harusnya kan mereka bertanya kepada kalian, karena kalian baru kitab sucinya. Tapi kok kalian bertanya kepada mereka, seraya meninggalkan kitab suci kalian yang baru. Ini hadis riwayat Bukhari, nomor 6815. Mudah-mudahan ada manfaatnya, waktunya benar-benar ini sampai terakhir. Tapi kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Satu pertanyaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugasan hari ini, kalau kita kaitkan sini sana, maka apakah ini kembalikan kita kepada surah Al-Araf, di mana Iqra itu melalui bismi Rabb untuk menuju pada Rabbika yang telah menciptakan. Dan ini tercantum kepada talian Al-Araf tadi, ayat 54 kan. Lepas tu Ustaz kupaskan malam ni ayat 2. Maka ketiga-tiga ni kalau kita cantumkan, apakah ini satu pencerahan yang tersirat-tersurat, sebab ayat-ayat Afaki dengan Anfusi bergabung dalam satu pembahasan. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu fiik. Apa? Baik, terima kasih. Jadi jemaah sekalian, dimaksud Pak Nur tadi adalah surat Al-Araf ini ayat 54 ya. Mengatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Jadi Rabb atau Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah, bukanlah Rabb yang diciptakan oleh pikiran kita, apalagi pikiran orang lain. Jadi Allah yang kita sebut Rabb itu, Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita katakan la ilaha illallah itu adalah Allah yang khalaqas samawati, yang menciptakan langit dan bumi. Artinya kita tidak bisa menjangkau Allah itu dalam pengertian yang sesungguhnya, tidak bisa kita jangkau dengan panca indera dan akal pikiran. Ingat, dengan akal pikiran sekalipun tidak sanggup. Tetapi kita bisa tahu bahwa Allah yang kita maksud adalah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi adalah sebuah realitas yang menunjukkan keberadaannya. Karena langit dan bumi itu tidak bisa mengada dengan sendirinya. Harus diadakan oleh Dia yang Maha Ada. Maka Dia yang Maha Ada itulah kita sebut dengan Rabbukumullah, Rabbunallah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam dan seterusnya tadi di sini. Nah, dengan demikian, untuk memahami Allah yang kita maksud di sini ada dua. Yang pertama adalah di alam semesta yang disebut tadi dengan Pak Nur dengan ayat-ayat afaq. Di alam semesta itu afaq, ufuk. Sedangkan yang kedua adalah di dalam diri kita, anfusina, ayat anfusi, ayat nafs ya. Artinya apa? Yang bisa memahami Allah yang seperti ini adalah kesadaran kita melalui alam semesta ini. Jadi harus ada perpaduan yang sempurna antara nafs kita dengan ciptaan Allah. Sehingga kemudian ketika nafs kita mengetahui Allah melalui alam semesta, akan terjadi kesatuan tiga hal. Diri kita, Allah, dan alam semesta. Sehingga tidak ada gap, tidak ada dikotomi, tidak ada segregasi. Yang ada adalah satu kesatuan. Ya. Ada lagi sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Warahmatullahi wabarakatuh.